perkenalkan nama saya Arimis Daningtyas dengan NIM D1C1230559 dari program MBKM Miniple Minyak Goreng Sawit. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait mata kuliah sistem jaminan halal secara keseluruhan. Yang pertama itu saya akan membahas terlebih dahulu yaitu apa itu sistem jaminan halal? Sistem jaminan halal sendiri merupakan sistem yang disusun, dilaksanakan, dan dipelihara oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sehingga dapat terjamin kehalalan dari produk tersebut. Nah, dari pengertian tersebut, ada pola komponen-komponen dari sistem jaminan halal. Yang pertama itu adalah kebijakan sistem jaminan halal, yang kedua itu adalah perencanaan dari sistem jaminan halal, yang ketiga itu adalah pelaksanaan dari sistem jaminan halal, yang keempat itu adalah evaluasi sistem jaminan halal, dan kelima itu tindakan perbaikan dari sistem jaminan halal yang telah dibuat. Kebijakan halal sendiri itu disusun dalam pernyataan tertulis tentang komitmen suatu perusahaan untuk menciptakan suatu produk yang halal. Terdapat dua cakupan dalam kebijakan halal sendiri, yaitu konsistensi dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan, dan yang kedua itu konsistensi dalam proses produksinya yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, perencanaan sistem jaminan halal sendiri itu memiliki tujuan itu menjamin suatu produk kehalalan dari suatu produk secara kesinambungan dan konsisten dan sesuai dengan syariat Islam. Dari perencanaan sistem jaminan halal sendiri itu terdapat struktur manajemen halal. Yang pertama itu yang paling atas itu merupakan manajemen puncak, yang di bawahnya itu merupakan lagi ini audit internal dari perusahaan tersebut, dan adapun setelah audit internal itu terdapat bagian litbang, bagian produksi, bagian QC, dan bagian penggudangan. Struktur manajemen halal yang pertama itu adalah manajemen puncak. Manajemen puncak sendiri bertugas yang pertama adalah merumuskan kebijakan berkaitan dengan kehalalan dari suatu produk. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen puncak itu harus memberikan dukungan penuh terhadap jalannya suatu sistem jaminan halal. Yang ketiga itu manajemen puncak memberikan fasilitas maupun sarana untuk menjalankan suatu sistem jaminan halal. Yang keempat itu dari manajemen puncak memberikan wewenang penuh kepada audit internal yang ada di dalam perusahaan. Jadi audit internal ada dalam perusahaan itu berhak untuk menghentikan suatu proses produksi apabila terjadi bahan baku yang digunakan itu tidak halal maupun haram. Nah, yang kedua itu pada sistem manajemen halal itu bagian litbang itu menyusun sistem pembuatan produk baru berdasarkan bahan baku yang halal. Kemudian menyusun apabila terjadi perubahan bahan baku, bahan penolong ataupun bahan tambahan sesuai dengan kehalalan dari bahan bakunya. Kemudian dari litbang sendiri itu mencari bahan baku, bahan penolong maupun bahan tambahan berdasarkan kehalalannya. Pada struktur manajemen halal pada quality assurance ataupun quality control itu menyusun sistem pengendalian ataupun monitoring untuk menjaga konsistensi dari kehalalan dari suatu produk. Kemudian pada quality control ataupun quality assurance itu memonitoring sehari-hari maupun setiap hari untuk memeriksa bahan baku yang digunakan apakah halal atau tidak. Pada struktur manajemen halal berikutnya itu bagian produksi. Pada bagian produksi ini menyusun sistem bagaimana memproses produksinya sesuai dengan syariat Islam dan tidak menggunakan bahan baku yang haram. Pada struktur manajemen halal yang terakhir itu di bagian penggundangan. Jadi bagian penggundangan ini bertugas untuk menyusun sistem agar bahan baku yang masuk pada penggundangan itu disusun secara berdasarkan daftar bahan yang digunakan dan harus dihindari dari kontaminasi yang akan menyebabkan bahan baku yang awalnya halal itu menjadi haram apabila tidak dikendalikan. Setelah kita mengetahui apa itu sistem jaminan halal dan elemen-elemen apa saja yang ada di sistem jaminan halal, terdapat pula kriteria dari sistem jaminan halal itu sendiri. Terdapat 11 kriteria. Yang pertama itu adalah kebijakan halal. Jadi pada manajemen puncak itu harus membuat kebijakan dan mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat itu kepada seluruh pemangku yang ada di perusahaan. Kemudian kriteria yang kedua adalah tim manajemen halal. Jadi manajemen puncak itu harus membuat tim untuk seluruh proses produksi yang kritis. Jadi setelah dibagikan tim itu, tim tersebut harus memiliki tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Kemudian melakukan pelatihan dan edukasi. Jadi perusahaan itu harus mempunyai prosedur tertulis untuk melakukan pelaksanaan dan edukasi terkait jaminan halal dari suatu produk. Nah, untuk kriteria yang keempat itu
bahan yang digunakan dalam proses proses produksi itu harus bersertifikasi halal dan dari bahan tersebut tidak haram dan maupun najis. Untuk karakteristik yang kelima itu, produk tidak boleh memiliki kecenderungan atau rasa atau bau yang mengarah pada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Untuk kriteria yang keenam adalah fasilitas produksi. Untuk fasilitas produksi tersebut harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang antara bahan haram ataupun yang najis. Kemudian itu prosedur tertulis untuk aktivitas kritis. Jadi perusahaan harus membuat pernyataan tertulis terkait aktivitas kritis. Maksud dari aktivitas kritis di sini adalah proses produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan dari produk tersebut. Untuk kriteria yang ke-8 itu kemampuan penelusur. Jadi perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan penelusuran produk yang telah disertifikasi. Untuk kriteria ke-9 itu penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi perusahaan itu harus membuat prosedur untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Salah satunya itu jika produk harus tidak boleh dijual di pasaran, dan kalau sudah di pasaran, produk tersebut harus ditarik dari pasar. Untuk kriteria yang ke-10 itu adalah audit internal. Jadi dalam perusahaan itu harus mempunyai audit internal sistem jaminan halal sendiri. Dan yang untuk kriteria yang terakhir yaitu kaji ulang manajemen. Manajemen puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal 1 kali dalam 1 tahun. Setelah kita mengetahui kriteria dari sistem jaminan halal, ada pula kriteria untuk mendapatkan sertifikasi sistem jaminan halal untuk produk UMKM. Kriteria yang pertama itu adalah produk itu tidak berisiko dan dipastikan kehalalannya. Untuk kriteria yang kedua adalah proses produksi itu harus dipastikan kehalalannya dan sederhana. Untuk yang ketiga itu adalah pendapatan dari suatu pengusaha itu tidak lebih dari 500 juta atau maksimalnya 500 juta. Dan untuk kriteria keempat itu adalah harus memiliki nomor induk berusaha. Dan kriteria yang kelima itu adalah memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produksi halal. Kriteria yang keenam itu harus memiliki surat izin edar atau PIRT dan memiliki sertifikat SLHS. Kemudian kriteria yang ketujuh itu memiliki tempat produksi atau outlet itu maksimal 1. Untuk kriteria yang ke-8 itu harus secara aktif telah berproduksi selama 1 tahun sebelum mendapatkan sertifikat halal. Kemudian produk yang dihasilkan itu harus berupa barang dan tidak berupa jasa. Untuk kriteria yang ke-10 adalah bahan baku yang digunakan itu harus halal disertakan bukti sertifikat halalnya. Untuk kriteria yang ke-11 itu bahan yang digunakan itu tidak berbahaya. Untuk kriteria yang ke-12 itu telah diverifikasi oleh pendamping halal. Dan kriteria yang terakhir adalah produk itu tidak boleh dari hewan sembelih kecuali rumah potong yang telah mendapatkan sertifikat halal. Setelah kita mengetahui kriteria dari sistem jaminan halal, sekarang saya akan membahas titik kritis dari bahan nabati, bahan hewani, dan mikrobial. Untuk bahan nabati sendiri, pada dasarnya itu sudah halal. Nah, apabila diolah lebih lanjut dengan menggunakan bahan penolong, bahan tambahan itu tidak halal ataupun haram, maka bahan nabati tersebut menjadi haram. Untuk komponen nabati yang dapat dimanfaatkan itu ada 14. Yang pertama itu adalah dry product, yang kedua adalah tepung terigu, yang ketiga adalah oleoresin seperti cabai, yang keempat adalah emulsifier nabati seperti soya lecithin, yang kelima adalah hydrolyzed vegetable protein, yang keenam adalah minyak nabati, yang ketujuh adalah gula, yang kedelapan itu adalah pewarna, yang kesembilan adalah selai, yang ke-10 adalah manisan buah-buahan, yang ke-11 adalah sari buah, yang ke-12 itu ada buah kaleng, yang ke-13 adalah saus, dan yang terakhir adalah pati dan turunannya. Produk yang pertama adalah dry product. Dry product merupakan produk yang berasal dari tanaman yang dikeringkan dengan penambahan seperti maltodextrin, laktosa, dan minyak nabati. Titik kritis dari
Dry produk ini adalah bahan aditif seperti laktosa dan minyak nabati. Titik kritis dari laktosa itu perlu dicek bahan penggumpal pada pemisahan whey, apakah menggunakan hewan yang halal. Jika menggunakan hewan yang halal, perlu dicek cara penyembelihannya. Kemudian minyak nabati. Pada minyak nabati itu pada prosesnya menggunakan karbo aktif pada proses pemucatan. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu bleaching earth seperti apa yang digunakan, apakah menggunakan tempurung kelapa ataupun dari tulang hewan. Jika menggunakan hewan yang halal, maka perlu dicek cara penyembelihannya. Produk tepung terigu dapat diperkaya dengan penambahan vitamin seperti B1, B2, riboflavin, zat besi, dan seng. Nah, titik kritis pada pembuatan tepung terigu itu terdapat pada penambahan vitamin. Perlu dicek asal-usul cara mendapatkan vitamin tersebut, apakah dilakukan dengan cara fermentasi. Jika dilakukan dengan cara fermentasi, perlu dicek media produksinya. Pada produk oleoresin, titik kritisnya terdapat pada emulsifier seperti polyascorbat jika oleoresin tersebut larut dalam air. Titik kritisnya itu pada penggunaan emulsifier. Jika menggunakan dari bahan-bahan yang berasal dari hewan, perlu dicek apakah hewan tersebut halal dan dicek cara penyembelihannya bagaimana. Pada pembuatan emulsifier nabati seperti soy lecithin yang terbuat dari kedelai, titik kritisnya itu terdapat pada enzim fosfolipase, karena enzim fosfolipase itu berguna untuk memperbaiki struktur fungsionalnya. Titik kritis pada enzim fosfolipase ini terdapat pada bagaimana cara mendapatkan enzim tersebut, apakah dengan enzim mikrobial. Jika dilakukan dengan enzim mikrobial, maka perlu diperhatikan bahan media yang diproduksi apakah haram ataupun najis. Untuk produk hidrolisis vegetable protein merupakan produk hasil hidrolisis protein tinggi seperti kedelai. Pada titik kritis pembuatan produk ini terdapat pada penggunaan enzim. Jika cara mendapatkan enzim itu dengan enzim mikrobial, maka perlu diperhatikan bahan penyusunnya apakah haram ataupun najis. Produk minyak nabati dan margarin. Pada minyak nabati tersendiri itu berada pada titik kritisnya itu pada proses pemucatan, karena pada proses pemucatan itu menambahkan bleaching earth atau arang aktif. Biasanya arang aktif itu dapat dipakai dengan tempurung kelapa ataupun dengan tulang hewan. Jika menggunakan tulang hewan, pastikan hewan yang digunakan itu hewan halal dan cek cara penyembelihannya. Untuk pembuatan margarin sendiri, titik kritisnya itu terdapat pada bahan yang digunakan seperti minyaknya ataupun emulsifier yang digunakan. Untuk produk gula, titik kritis yang terdapat pada proses produksi gula itu pada proses refining, karena proses refining adalah proses pemucatan pada gula. Jika proses pemucatan ini digunakan pada bahan dari hewan, maka perlu dicek apakah hewan tersebut halal atau tidak. Jika halal, maka perlu dicek bagaimana cara penyembelihannya. Produk bahan pewarna ini bisa didapatkan secara alami seperti klorofil. Nah, titik kritis pada pembuatan bahan pewarna ini adalah pada bahan matriks dan pelapis yang biasa digunakan itu seperti larutannya, emulsifiernya, gelatin, dan turunan asam lemak. Selai ataupun jam. Bahan yang digunakan untuk pembuatan selai itu adalah buah segar, gula, pektin, asam sitrat, dan pewarna. Titik kritis yang terdapat pada pembuatan selai itu terdapat pada penggunaan gulanya, pektinnya, dan penggunaan asam sitratnya. Produk manisan atau buah-buahan itu biasanya menggunakan buah segar, asam sitrat, pewarna, dan flavor. Nah, titik kritis pada pembuatan manisan buah-buahan itu terdapat pada asam sitrat yang digunakan, pewarna, serta flavor yang digunakan. Untuk produk sari buah ataupun konsentrat biasanya terbuat dari buah-buahan segar, gula, kemudian penstabil, kemudian enzim pektinase, pewarna, kemudian flavor, vitamin C, dan gelatin. Nah, untuk titik kritis pada pembuatan sari buah ini terdapat pada penggunaan gula, enzim pektinase, penstabil, kemudian pewarna serta flavor yang digunakan, serta vitamin yang digunakan. Pada pembuatan buah-buahan kalengan itu menggunakan buah, gula, dan asam sitrat serta flavor. Nah, titik kritis pada pembuatan buah kaleng itu terdapat gula, karena gula mengalami proses refining atau proses pemurnian, maka perlu dicek titik kritisnya. Kemudian titik kritis selanjutnya itu terdapat pada penggunaan asam sitrat, karena perlu dicek media fermentasinya. Kemudian flavor yang digunakan itu perlu dicek asal-usul untuk mendapatkan flavor tersebut.
Pada produk saus, biasanya saus itu menggunakan cabai, gula, garam, bawang, serta MSG. Pada titik kritis pembuatan saus cabai ini biasanya terdapat pada penggunaan MSG, karena pada MSG itu perlu diperhatikan media fermentasinya itu tidak boleh mengandung bahan yang haram ataupun najis. Pada produk pati dan turunannya itu seperti pembuatan sirup jagung, titik kritisnya itu terdapat pada sumber enzim yang digunakan sebagai penghidrolisis. Mengetahui titik kritis dari bahan nabati, kemudian saya akan menjelaskan selanjutnya itu titik kritis kehalalan dari bahan hewani. Bahan hewani yang dapat dimanfaatkan itu seperti daging, lemak, darah, bulunya, kemudian tulang, kulit, trakea, jeroan, susu, dan telur. Untuk daging dan turunannya itu semuanya halal dan suci jika berasal dari hewan yang halal, dari spesies yang halal dan dipotong secara syariat Islam. Lemak dan turunannya biasanya lemak itu digunakan sebagai gliserol. Gliserol ini biasanya digunakan sebagai humektan. Kemudian asam lemak itu biasanya digunakan sebagai pengemulsi, penstabil, dan anti busa. Kemudian garam dan ester lemak itu sebagai pengemulsi, penstabil, dan sebagai pengental. Kemudian magnesium cerat digunakan sebagai anti kempal. Kemudian lemak ini biasanya terdapat pada hewan seperti ayam dan daging sapi itu biasanya digunakan sebagai seasoning maupun flavor. Kemudian ada produk dari darah dan turunannya. Biasanya darah ini digunakan dalam bidang kesehatan untuk vaksin dalam bentuk serum. Kandungan dari darah ini terdiri dari 3, yaitu plasma sebanyak 55%, sel darah putih itu sebanyak kurang dari 1%, dan sel darah merahnya itu sekitar 45%. Nah, pemanfaatan darah sendiri itu biasa digunakan sebagai dibentuk menjadi tepung plasma. Tepung plasma ini adalah pembentuk gel pada produk daging. Biasanya itu tepung plasma digunakan sebagai pengganti tepung gandum dalam pembuatan roti dan sebagai pengganti albumin pada telur untuk dalam pembuatan cake. Kemudian konsentrat dari myoglobin itu sebagai pengganti pada daging yang bebas lemak pada produk patty. Kemudian pemanfaatan darah selanjutnya itu untuk media fermentasi atau sebagai blood agar. Kemudian bagian bulu atau rambut pada hewan itu bisa digunakan sebagai kuas untuk mengoles makanan, tapi tidak semua jenis bulu atau rambut hewan itu dapat dijadikan kuas untuk olesan makanan karena akan terjadi kontaminasi silang antara kuas dan produk yang akan dioles. Kemudian bulu dan rambut itu biasanya dapat dijadikan sebagai sumber asam amino. Kemudian selanjutnya itu ada bagian dari hewan itu yaitu tulang dan turunannya. Biasanya tulang itu dapat dijadikan sebagai produk gelatin. Kemudian tulang ini juga dapat dijadikan sebagai karbon aktif atau sebagai bleaching earth, misalnya pada proses refining pada pembuatan gula dan proses bleaching earth pada pemurnian atau pemucatan pada pembuatan minyak nabati. Nah, selanjutnya itu adalah bagian hewan dari kulit dan turunannya. Kulit juga bisa dijadikan sebagai sumber kolagen. Nah, dari sumber kolagen ini dapat dijadikan sebagai gelatin dengan proses hidrolisis secara asam. Untuk bagian hewan selanjutnya itu adalah susu dan turunannya. Biasanya susu itu dimanfaatkan sebagai dalam pembuatan keju. Dalam pembuatan keju sendiri itu biasanya itu untuk menggumpalkan keju itu menggunakan enzim. Nah, pada titik kritis dalam pembuatan keju ini biasanya dalam penggunaan enzimnya. Biasanya itu bagaimana cara mendapatkan enzim tersebut, apakah dengan cara enzim mikrobial. Jika menggunakan enzim, maka kita harus mengetahui enzim mikrobial seperti apa yang digunakan. Misalnya media yang digunakan itu apakah haram ataupun najis. Nah, untuk bagian hewan yang terakhir itu adalah telur dan turunannya. Biasanya telur itu pada bagian putih telurnya dijadikan tepung. Pada proses pembuatan tepung putih telur ini menggunakan ragi sebagai bahan tambahan untuk pembuatan tepung putih telur. Nah, titik kritisnya itu adalah penggunaan ragi yang digunakan. Apakah ragi yang digunakan itu haram ataupun najis? Biasanya tepung putih telur ini banyak diolah sebagai bahan tambahan untuk pembuatan bakso, abon maupun nugget. Setelah kita mengetahui titik kritis dari bahan nabati dan bahan hewani, kemudian saya akan menjelaskan titik kritis dari bahan mikrobial. Produk mikrobial itu seperti keju, pengental, protein sel tunggal, probiotik, asam organik, asam amino, kemudian pelarut, ada flavor, antibiotik, dan vitamin seperti vitamin B1, B2, dan vitamin C, dan pembuatan vaksin.
Nah, produk mikrobial sendiri titik kritisnya itu terdapat yang dijelaskan dalam Al-Quran itu seperti homar. Homar merupakan hasil fermentasi pada bahan yang mengandung pati ataupun gula yang difermentasi dengan ragi ataupun yeast yang produk hasil akhirnya itu berupa alkohol. Mengapa homar ini haram? Karena homar ini termasuk dari golongan alkohol yang telah dijelaskan dalam Al-Quran kalau alkohol itu adalah haram. Nah, biasanya pada pembuatan produk fermentasi itu menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme sendiri itu membutuhkan media untuk pengembangan inokulumnya. Jadi media yang digunakan itu harus halal dan tidak boleh haram maupun najis. Untuk itu saya akan menjelaskan persyaratan dari media pertumbuhan untuk produk mikrobial. Yang pertama itu produk mikrobial yang diperoleh tanpa pemisahan dari media dan pertumbuhannya. Maka syarat pertumbuhan medianya itu harus dari bahan yang halal. Kemudian diperoleh dengan pemisahan media, namun dalam tahapan proses selanjutnya itu tidak ada proses pencucian syar'i. Maka persyaratan media pertumbuhannya itu harus dari bahan yang halal. Kemudian produk mikrobial selanjutnya itu diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhannya, dan dalam tahapan proses selanjutnya ada proses pencucian syar'i. Maka syarat media yang harus digunakan itu boleh berasal dari bahan yang najis ataupun haram selain babi. Bahan penolong itu seperti antiform. Pada proses fermentasi, busa merupakan masalah pada proses fermentasi karena menyebabkan hilangnya sel dari media atau autolysis sehingga digunakan pada antibusa atau antiform. Jadi antiform ini digunakan sebagai untuk mencegah timbulnya busa pada proses fermentasi. Kemudian saya akan menjelaskan selanjutnya itu identifikasi titik kritis pada bahan campuran. Bahan tambahan itu seperti seasoning. Seasoning merupakan campuran beberapa bahan yang terdiri dari flavor yang misalnya itu seperti MSG. Bahan campuran ini atau bahan sintetik itu berupa aspartam, taurin, resin pewarna, asam amino, non-diaryl-krimin, dan enzim. Nah, aspartam sendiri merupakan pemanis buatan yang memiliki tingkat kemanisan 200 kali lebih manis dari gula yang sering kita konsumsi. Titik kritis pada pembuatan aspartam itu terdapat pada sumber asam amino dan asam aspartam dan fenilanin. Kemudian ada taurin. Taurin adalah jenis asam amino yang secara alami ada pada tubuh. Kemudian asam amino ini utamanya terdapat di otak, mata, dan jantung serta otot. Pada taurin ini titik kritisnya terdapat pada sumber arang aktif untuk pemucatan warna. Kemudian produk selanjutnya itu adalah resin. Resin merupakan matriks polimer yang bersifat tidak larut. Pada titik kritis pada pembuatan resin ini adalah terdapat penggunaan gelatin. Nah, untuk pewarna ini bisa didapatkan dari natural coloring seperti dari tanaman maupun hewan. Biasanya itu didapatkan dari tanaman seperti saffron ataupun kunyit. Titik kritis pada pembuatan pewarna ini terdapat pada sumber solvent atau kemudian coating atau matriksnya untuk meningkatkan stabilitas dan dapat ditambahkan dengan emulsifier. Jadi itu merupakan titik kritis dari pembuatan pewarna. Pada pembuatan asam amino sendiri, titik kritisnya itu terdapat pada sumber asam glutamat, yaitu ingredient dari media fermentasi enzim yang digunakan untuk pemisah dari asam amino tersebut. Jadi itu merupakan titik kritisnya. Kemudian ada non-diaryl-krimin berfungsi untuk mensubstitusi susu atau krim. Titik kritis dari non-diaryl-krimin ini adalah terdapat pada corn syrup karena merupakan pati dari turunannya, kemudian coagulasi agentnya, kemudian emulsinya, kemudian anti-caking agent, kemudian food coloring yang digunakan pada pembuatan non-diaryl-krimin ini. Setelah kita membahas tentang titik kritis dari bahan nabati, bahan hewani, dan bahan mikrobial serta bahan penolong, kemudian saya akan menjelaskan prosedur audit halal. Yang pertama itu adalah pre-audit atau pemeriksaan kecukupan dokumen. Yang pertama itu dokumen pendaftaran harus diperiksa terlebih dahulu oleh bagian auditing sistem jaminan halal. Jika dokumen belum memenuhi, maka bidang auditing akan mengirimkan kepada memorandum. Setelah dokumen pre-audit itu dinyatakan cukup, maka angka sertifikasi halal telah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan penjadwalan untuk proses audit halal. Untuk pelaksanaan audit itu dilaksanakan oleh minimal 2 orang auditor yang dilengkapi dengan surat resmi untuk melakukan sertifikasi halal.
Kemudian proses produksi produk itu minimal dalam 1 tahun berjalan sebelum mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian audit dilaksanakan di semua fasilitas produksi. Kemudian audit lanjutan dapat dilakukan jika diperlukan. Pada pengembangan dan perpanjangan yang tidak memerlukan audit onsite dilaksanakan audit on-desk. Sekian dari penjelasan tentang prosedur audit halal. Kita mengetahui bagaimana prosedur dari audit halal ini, kemudian saya akan menjelaskan proses produk halal. Saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem jaminan produk halal. Sistem jaminan produk halal satu sistem terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produk halal, produk, kemudian sumber daya dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Untuk proses produk halal itu, yang pertama, pelaku usaha harus mensosialisasikan prosedur PPH ke semua pihak yang terkait. Kemudian pelaku usaha harus mendokumentasikan bukti sosialisasi. Kemudian pelaku usaha harus menyampaikan hasil evaluasi efektivitas prosedur PPH secara berkala. Kemudian pelaku usaha harus menyampaikan hasil evaluasi kepada penanggung jawab PPH dan pihak terkait. Kemudian saya akan membahas prosedur aktivitas kritis dari proses produk halal. Yang pertama itu prosedur fasilitas produksi yang memastikan bebas dari najis berat. Kemudian prosedur penggunaan bahan dan produk yang diajukan tidak terkontaminasi oleh najis. Kemudian prosedur penyucian fasilitas sesuai dengan syariat Islam. Kemudian prosedur penggunaan bahan baku, prosedur pembelian bahan, kemudian prosedur pemeriksaan kandungan bahan, kemudian prosedur produksi, kemudian prosedur penyimpanan bahan dan produk, kemudian prosedur transportasi bahan dan produk, kemudian prosedur ketelusuran kehalalan, kemudian prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, kemudian prosedur penarikan produk, kemudian prosedur peluncuran dan penjualan produk, kemudian prosedur formulasi produk dan pengembangan produk baru, kemudian prosedur display produk. Itulah prosedur aktivitas kritis dari proses produk halal. Nah, pada titik kritis penilaian produk itu, yang pertama dari bahan baku yang digunakan atau bahan tambahan harus halal. Kemudian bahan penolong tidak berasal dari babi ataupun anjing dan bagian tubuh manusia. Kemudian proses penilaian produk selanjutnya itu pada bagian proses produksi tidak tercemar bahan najis. Kemudian bila tercemar bahan najis selain menggolodoh, maka harus ada pencucian secara syar'i. Yang ketiga itu adalah kesucian alat dan kemasan. Untuk penelusuran produk dan pengendalian produk tidak memenuhi kriteria, pelaku usaha harus menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian produk yang tidak memenuhi kriteria halal adalah produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan atau kriteria penggunaan bahan baru, atau produksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi. Kemudian pelaku usaha wajib menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Untuk produk yang sudah terlanjur di pasaran itu, terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut, pelaku usaha memerlukan penarikan untuk mencegah produk masuk ke dalam rantai proses produk halal, serta melakukan pengendalian termasuk pengamanan dan pengawasan. Kemudian jika produk sudah dijual, maka produk harus ditarik. Kemudian produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diproses ulang atau downgrade atau direformasi dan diklaim sebagai produk halal. Kemudian produk yang tidak memenuhi kriteria halal tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Untuk produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan. Untuk menyusun manual dari sistem jaminan halal itu adalah bertujuan untuk manual sistem jaminan halal digunakan untuk menjadikan pedoman dalam penerapan sistem jaminan halal dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan persyaratan sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Kemudian manual halal ini dalam penerapannya mencakup untuk semua lokasi fasilitas produksi produk halal di tempat produksi yang merupakan bagian tidak terpisah dan sistem jaminan produk halal yang telah ditetapkan. Untuk manual SJPH ini adalah dokumen yang menjadi panduan penerapan SJPH di perusahaan. Manual SJPH ini berlaku untuk seluruh fasilitas perusahaan yang terkait dengan proses produk halal, termasuk outlet, maklon ataupun gudang.
Kriteria dari SJPH ini yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan yang digunakan, kemudian proses produk halalnya bagaimana, kemudian produk yang dihasilkan itu seperti apa, kemudian pemantauan serta evaluasi. Untuk penggunaan bahan baku yang digunakan dalam proses produk halal itu terdiri dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan yang dimaksud ini berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kristalisasi, kemudian proses biologi atau proses rekayasa genetik. Untuk penyusunan manual SJPH itu, proses produksinya bisa dijelaskan secara narasi ataupun digambarkan dalam bentuk diagram alir. Serta dalam manual SJPH itu harus disertakan untuk atau menyediakan layout proses produksinya. Sekian dari penjelasan tentang mata kuliah sistem jaminan halal. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya ataupun terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.